Setelah kita punya rasa percaya diri, kita sering kali menemukan masalah-masalah baru. Jadi sebenarnya masalah percaya diri itu adalah masalah pertama. Karena selanjutnya setelah kita memiliki rasa percaya diri, kita biasanya juga terjebak pada masalah-masalah yang baru. Sebelum kita tahu masalah apa aja itu dan gimana caranya menyelesaikan masalah itu, teman-teman wajib memiliki satu pola pikir atau satu mindset yang mana seandainya saya luput tidak mengajarkan satu solusi untuk masalah tertentu, atau bahkan mungkin teman-teman menemukan masalah baru yang teman-teman baru sadari, yang mungkin itu adalah satu-satunya masalah di muka bumi ini. Maksudnya satu-satunya masalah tuh gini, teman-teman itu adalah masalah yang cuma teman-teman yang mengalaminya. Karena bisa jadi masalah yang teman-teman hadapi nggak aku rasakan. Misal karena saya masih udah punya bekal tertentu, punya bekal mentality, pengetahuan yang mumpuni untuk satu masalah tersebut, saya nggak jadi masalah kan di saya, tapi mungkin jadi masalah di teman-teman. Nah, saat itu terjadi tanpa teman-teman tahu di mana solusinya, pasti ada, sebenarnya selalu ada solusi di setiap ada masalah. Nah, pertama teman-teman wajib menyadari hal tersebut. Jadi setiap masalah pasti ada solusinya. Dan sebenarnya setiap jenjang kehidupan kita di bidang apapun, di bisnis, karir, pendidikan, semuanya ada masalah baru. Soal ujian aja naik terus ya levelnya ya. Itu kan juga masalah baru. Nah, teman-teman wajib memiliki satu hal, satu keyakinan, satu prinsip tentang apa itu masalah. Sebenarnya ini definisi masalah yang saya dapatkan dari Pak Tung Desemwaringin, yang alhamdulillah setelah saya menerapkan prinsip tersebut ke dalam segala aspek masalah yang saya temui, saya serasa nggak pernah nemu masalah. Karena apa? Karena bunyi prinsipnya kayak gini, yang teman-teman wajib juga untuk miliki. Jadi gini, masalah adalah peluang. Itu dulu tuh, satu kalimat pendeknya gitu. Masalah ada peluang. Peluang untuk apa? Nah, kalau dipanjangin jadi masalah adalah peluang untuk menciptakan sistem atau urut-urutan tata cara kerja atau prosedur kerja yang saat kita coba atau saat kita lakukan prosedur kerja tersebut, sesuatu yang kita inginkan akan terus-terusan terulang kembali, dan sesuatu yang tidak kita inginkan akan lenyap atau tidak terulang kembali. Saat itu benar-benar terjadi, Anda benar-benar menciptakan prosedur kerja yang sedemikian rupa membuat apa yang Anda inginkan terulang terus dan yang tidak diinginkan tidak terulang lagi. Saat itulah masalah sudah menemukan solusinya. Ya. Jadi masalah itu cuma kayak gitu. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang masalah apa aja yang kita akan hadapi setelah kita jadi orang percaya diri. Akhirnya kita berani mengambil peluang, akhirnya kebanyakan ambil peluang jadi masalah baru, dan sebagainya. Itu akan kita bahas detailnya. Tetapi yang akan saya bahas, saya yakin tidak akan lengkap selengkap-lengkapnya. Teman-teman harus cari sendiri di luaran sana, di buku-buku, di YouTube yang lain, di training-training bersama mentor-mentor yang lain, dan teman-teman memiliki pola pikir yang benar tentang masalah itu sendiri. Kalau teman-teman punya pola pikir bahwa masalah adalah peluang untuk menciptakan sistem atau urut-urutan kerja atau prosedur kerja yang pas, yang benar, yang tepat, untuk bisa membuat apa yang kita inginkan selalu terulang dan yang tidak kita inginkan tidak akan pernah terulang lagi. Teman-teman setiap nemu masalah akan bilang, peluang nih, peluang nih. Tapi kalau teman-teman tidak punya mindset tersebut, mindset yang tadi, teman-teman setiap akan nemu masalah akan bilang, susah apa aku pindah bisnis aja ya, apa aku ganti bisnis aja ya. Akhirnya teman-teman sudah naik sampai sini, merasa nemu masalah, mentok, ngulangin bisnis yang lain, pindah jalur, tapi kan mulainya dari bawah. Akhirnya naik, mentok lagi dari bawah, mentok lagi dari bawah lagi, mentok lagi, terus seumur hidupnya hanya mencoba-coba. Tidak pernah serius menjalani bisnisnya, sehingga tidak akan pernah menemukan kesuksesannya sampai akhir hayat. Kan bahaya. Daripada gitu, sampai sini apa yang harus diulik, apa yang harus diubah.
Prosedur seperti apa yang membuat masalah ini tidak terulang lagi? Atau memang solusinya harus pindah? Nah, kalau itu beda cerita. Teman-teman harus analisa, gitu ya. Tapi biasanya tuh enggak, beberapa orang lebih banyak menyerah karena mentok sebenarnya. Bukan karena memang harus pindah, bukan. Tapi karena mentok otaknya aja yang enggak sampai. Karena tidak punya prinsip yang tadi. Jadi dia menganggap masalah adalah hambatan, sehingga setiap dapat masalah dia merasa dapat hambatan. Saat dia mendapatkan berbagai macam masalah atau banyak masalah, dia ngerasa banyak hambatan, sehingga daripada banyak hambatan mending cari bisnis yang baru yang nggak ada hambatannya. Dan jarang sekali bisnis tanpa hambatan, bisnis tanpa masalah. Semua bisnis bermasalah. Tinggal mindset kita aja yang membuat masalah itu tidak seperti masalah, tetapi sebuah challenge atau tantangan untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik dengan mindset yang tadi. Gitu aja ya. Nah, setelah ini kita akan bahas masalah apa yang akan terjadi setelah kita punya rasa percaya diri dan berani mengambil peluang, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Saya akan sampaikan apa yang saya tahu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.